kita tunduk kepada atau kita manut terhadap advis dari para lawyer. Ya, apa yang terbaik itu yang kita ambil. Ya, apa yang tidak baik menurut masyarakat kita juga dengar yang masyarakat itu yang akan kita ikut. Karena kita adalah kemenangan kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita kekalahan rakyat. Bahkan dengan sangat kooperatif kami ya, Pak tadi dengan sendiri minggu depan silakan datang sekali. Pertama kita ingin luruskan, mediasi itu perintah undang-undang. Oleh karenanya di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diatur tentang mediasi. Kemudian lebih-lebih kalau itu menyangkut ITE, itu ada banyak peraturan yang mengatur tentang mediasi. Pertama, SE Kapolri nomor 2 tahun 2021 itu mewajibkan para pihak pengadu, sebutannya pengadu ini teman-teman, perbedaannya. Apa yang membedakan pengadu dan pelapor? Kalau pelapor itu namanya pidana umum. Siapapun yang tahu kejahatan dia boleh melapor. Kalau pengadu hanya orang yang dirugikan saja yang bisa mengadu. Ya, oleh karenanya kalau ada mediasi tentu bukan penasihat hukum. Ya. Kemudian yang kedua, ketika di dalam proses perkara pidana sebutannya bukan kuasa hukum tetapi penasihat hukum. Kenapa saya bilang penasihat hukum? Namanya penasihat yang bermasalah klien kita. Klien kita menghendaki ini perkaranya lanjut atau tidak itu bergantung pada klien kita. Yang ketiga, undang-undang itu mewajibkan di mana dicarinya SE Kapolri nomor 2 tahun 2021, di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, kemudian di surat keputusan SKB, surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Komdiki, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi teman-teman jangan dikacaukan kalau upaya mediasi dipikirnya berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Orang ini delik aduan kok. Kalau perkara pembunuhan, ya perkara perampokan, korupsi itu berkhianat kalau ada perdamaian. Karena yang membedakan di situ, teman-teman mesti pahami dulu. Jadi aku ulang, di dalam perkara pidana kami berapapun banyaknya itu jabatannya adalah penasihat hukum yang bisa memberikan nasihat saja, tidak bisa mewakili. Kalau perkara perceraian, perkara sengketa tanah, ya kemudian PHI Perselisihan Hubungan Industrial, nah itu baru perkara perdata sebutannya kuasa hukum. Oleh karenanya kami tadi sudah keluar dari ruang unit 5 dan sudah menandatangani wajib lapor. Lalu yang lebih prinsipal lagi, klien kami akan menghadirkan satu saksi yang meringankan dan kemudian ahli. Nah, tentang saksi yang meringankan siapa, ahli siapa itu nanti baru kami berikan. Dan yang ketiga, klien kami statusnya adalah orang merdeka. Karenanya melalui teman-teman kami sangat menyesalkan jika ada pernyataan dari Komite Reformasi Polisi. Sekali lagi saya ulang, Komite Reformasi bukan lembaga yudisial, tapi lembaga bentukan pemerintah, dia membantu pemerintah. Itu yang pertama, kalau membantu pemerintah, kalau pemerintah ingin melakukan reformasi polisi, maka siapapun bisa menjadi sumber hukum, termasuk para tersangka. Kemudian yang kedua penjelasan saya, tersangka ini orang yang baru diduga saja, bukan pelaku kejahatan. Jadi kalau Komite Reformasi sampai tidak mau menerima dan tidak mau mendengar prinsipal kami berbicara, tentu menjadi satu keanehan tersendiri ya, karena bayangkan ya, kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami begitu. Tetapi alhamdulillah pada beberapa kali kesempatan kami juga sudah mendapatkan peluang ya untuk memberikan pendapat kami atau opini kami. Nah, yang perlu diluruskan adalah persoalan tawaran dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian untuk melakukan mediasi. Tadi seperti sudah dijelaskan panjang lebar oleh PH kami ya, Pak Taufik, bahwa memang mediasi itu diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak tabu dan itu diatur dalam undang-undang. Sehingga kami sebagai tersangka dan bersama PH kami tentu saja kami akan melakukan diskusi yang sangat mendalam terkait dengan beberapa peraturan pada Undang-Undang ITE, pada beberapa undang-undang pidana yang mengatur soal mediasi. Dan sekali lagi, saya, Dr. Tifa, dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rizwan Syanipar tidak alergi sama sekali dengan mediasi. Kami kemarin juga sudah diskusi mendalam dan insya Allah nanti siang akan diskusi lagi tentang materi-materi mediasi apa yang ditawarkan oleh, dalam hal ini oleh pelapor misalnya, kemudian apa juga tawaran kami. Karena mediasi itu kan pertemuan antara dua kepentingan yang kemudian kita akan... Dan mediasi itu kan parabola kan, begini, pelampung ya,
Mediasi itu kan para bola. Ya, jadi seperti itu. Sehingga kita menemukan di temu seperti itu. Yang kita harapkan seperti itu. Dan dari sisi saya adalah bahwa kami menyampaikan kepada komite bahwa kami ini ilmuwan, ya, dan tentu saja pekerjaan ilmuwan itu tentu harus dilindungi oleh undang-undang. Ya, terlepas kemudian ada pihak menganggap kami mengkritik atau apapun. Nah, itu sebetulnya perlu diperjelas lagi di dalam sebuah wacana atau sebuah ruangan ilmiah, ya, bukan dalam sebuah ruangan hukum seperti itu. Nah, terkait dengan aspek undang-undang tentang mediasi dan sebagainya, silakan Pak Al-Katiri bisa menambahkan. Ya. Terima kasih. Sebelum kita bicara mediasi, kita tahu bahwa klien kami ini kooperatif, ya, kooperatif, datang on time dan sebagainya seperti hari ini, dan pokoknya semua sesuai ketentuan yang diminta oleh penyidik, bahwa kami kooperatif. Ya. Prosedur, ya. Suruh wajib lapor. Ya, kooperatif. Dan kedua lagi, ya kan, kemarin DPR juga mengatakan masalah restorasi justice dan sebagainya. Itu artinya ya mediasi dan sebagainya. Itu adalah ya kami ingin tahu apa tawaran dari yang pelapor dan sebagainya, kemudian apa yang dari kami, ya kan. Kalau itu memang merupakan sesuatu yang sifatnya bisa diterima oleh semua masyarakat dan sebagainya, ya kami tidak keberatan. Makanya kami hari ini juga sore nanti juga akan mengkaji sedalam-dalamnya, ya kan, apa-apa kira-kira tawaran dari kepolisian yang punya etikat baik untuk memediasi dan sebagainya, kami apresiasi. Ya. Apresiasi. Pak Al-Katiri, kalaupun ada tawaran mediasi harus ada ijazahnya nggak? Ya. Itulah itu makanya Nanti teknis kita sekali. masih mendalami, ya. Jadi mendalami ya pasti dong. Namanya mediasi itu kan bukan one way, ya kan? Ya. Kalau mereka ingin begini, kami begini, ya kita harus sepakat. Kalau tidak sepakat, Ya artinya kan namanya mediasi ini kan bukan harus ke satu titik kesepakatan. Nah, Mas Koi bisa lanjut tentang mediasi. Ya, bahwa Ya. Ngomong di situ. yang mana kesepakatan itu adalah semua yang bisa diterima oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Ya. Bukannya mediasi kepentingan kita, tidak. Mediasi dalam arti untuk demi bangsa dan negara. Mediasi itu prinsipnya perintah undang-undang. Perintah Ya. undang-undang. Jadi bukan kemauan kami dan tentu dengan klausul-klausul tertentu kan. Misalkan apakah dibuktikan dengan adanya ijazah, dibuktikan dengan siapa sebenarnya pengadu yang membuat LP dan sebagainya, itu seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita diposisikan diametris ya, seolah-olah itu kompromi dan sebagainya, Ya, karena bukan, memang bukan, rangkum bukan. seperti itu ya. Sama sekali bukan. Rangkum seperti itu bukan. Silakan Mas. Ya, satu lagi yang perlu Roy. saya tambahkan terhadap keterangan Dr. Taufik dan juga tadi Dr. Tifa, bahwa mediasi restoratif justice itu adalah amanat dari KUHP yang baru, Yes. ya, dan terhadap KUHP yang kemarin disahkan oleh DPR. Ya. Jadi tanggal 2 Januari itu akan berlaku. Meskipun ada aturan peralihan bahwa tidak langsung begitu saja serta-merta diberlakukan, Ya. tapi itu adalah benar kata Dr. Taufik, itu amanah undang-undang. Amanah Sikap undang-undang. kami adalah kami mengapresiasi, Yes. kami menghormati semua pihak yang melakukan ini demi NKRI. Ya. Kami tidak berpikir individu, kami juga tidak berpikir bahwa kami akan saling tikam, kami akan saling memenjarakan, enggak. Ya. Meskipun di sana mungkin berpikiran penjarakan, baju orange, tapi kami insya Allah tidak. Ya gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik, kita lakukan demi NKRI, dan kita lakukan demi semuanya. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rizwan dan semuanya, itu semuanya kita tunduk kepada atau kita manut terhadap advice dari para lawyer kita. Iya. Apa yang terbaik itu yang kita ambil. Ya, apa yang tidak baik menurut masyarakat kita juga dengarkan masyarakat, itu yang akan kita ikuti. Karena kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita kekalahan rakyat. Iya. Ya, itu saya kira. sudah selesai menemui penyidik, Pak. Oh, sudah. Sudah. Apa saja yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam Perdebatan. bahkan Kita mari minum. dengan adanya enggak bagus ini bagus ya. Bahkan dengan sangat kooperatif kami ya, Pak Imbo tadi dengar sendiri, minggu depan silakan datang sekali saja. Oke. Nah, Itu yang tadi ada yang lagunya. tadi. Tanda-tandanya. Ya. Bunga penyidik. Jadi tidak perlu Senin Kamis Oke, ya, oke. tapi kami hari Kamis. Artinya kalau datang ke sini hari Senin, Kamisnya nggak usah puasa. Loh, ya kan Senin Kamis puasa, Senin Kamis. Ya kan Kamisnya nggak ada, Seninnya nggak ada. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang mau Jadi, nambah?
Cukup ya. Saya pikir Ini bukan pemeriksaan lagi tadi ya Pak ya? enggak ada pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan tuh Kata tamu pemeriksaan kan? dokter yang meriksa. Dan ini sebagai informasi baru tidak ada pencekalan bagi ketiganya, enggak ada. Jadi Ya, saya mau nggak ada luruskan nih, pencekalan. tentang ada rumor dari para tamu Iya. bahwa ketiga kami RRT itu dicekal, bukan? Iya. Saya Cekal tadi ke luar negeri. tidak, karena kami tadi sudah sampaikan saya ada Ini udah dicekal Mas. Ini Saya ada beberapa jadwal untuk simposium untuk bicara di luar negeri ya, dan itu oke saja. Kenapa tidak ada pencekalan? Ada pembandingnya. Seorang napi 6 tahun yang lalu Nah. dikasih 1,5 jam bisa kemana-mana, masa ada pencekalan? Hah? Dicekel. Jadi dokter Tika jadi akan ke tempatnya ya, Gibran gitu. Begini, apa aja? itu nanti kita Harus berunding dengan penasihat kita berunding dengan hukumnya. penasihat hukum. Tapi Ya. kalau saya sendiri memang ada jadwal saya bicara di beberapa simposium di luar negeri ya. Ya. Dan itu tadi sudah saya sampaikan oke aja. Artinya apa? Bukan di World Economic Bloomberg Forum ya? Oh, bukan. bukan. Forum ilmiah kedokteran. Bukan di itu bukan di OCCPR juga. Bukan Ya. bukan di Den Haag juga bukan. Tapi memang ada beberapa jadwal yang udah jauh-jauh hari. Dan tentu saja karena memang itu kepentingan ilmiah Iya. ya, saya harus Data. sampaikan. Dan alhamdulillah tidak ada. Berarti Pak, wajib lapor ini sampai kapan Pak? Sampai nanti kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Santai aja, nggak apa-apa. ya aja. Sampai masyarakat menghendaki perkara selesai. Karena komite reformasi itu bukan komite yudisial. Itu wewenangnya di tangannya Bapak Prabowo. Jadi nampaknya ini bersinergi. Iya. Jadi tidak ada pertentangan antara keinginan Pak Prabowo lewat komite reformasi polisi dan tindakan dari penyidik. Ya. Ya. Betul. Ya. Oke. Dan yang jelas apa? Semua masyarakat juga insya Allah Ya. juga mengetahui dan kita juga lihat bahwa ya terbuka dan kalau Anda ingin memberikan saran silahkan. Ya. Silakan. Jangan melakukan kegiatan pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, Tapi kalau saya boleh meminta, pura-pura tidak tahu apa-apa. Alias apa? kalau saya boleh meminta besok mereka kalau diundang di televisi cari lawan bicara yang sebanding. Jadi pokoknya ditahan. Kenapa nggak ditahan? Itu bukan debat. Terus ada termo yang sok Iya, ilmiah. iya. Fiji Junat. Iya. Apa? Iya. Tanya kepanjangannya Fiji Junat apa? Kalau saya bisa langsung saya tanya itu aja. Oke. Kalau Anda tanya pribadi, keinginan saya mereka bertiga datang ke saya tak ajak makan sate Pak Kasdi. Nah, Ya, di Solo. Oke, Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa ini? Ini punya siapa? Kita jam 2 ya? Ini punya siapa? Ya. Ini saya mau nanya kepada advokat Bang Solo nih, bukan sebagai bukan Gimana? sebagai PH-nya dokter. Oke. Oke. Nah, tadi malam kan ternyata terbukti Yes. bahwa ada sebuah Oke. ini siapa nih? Apa Pak? Sampai nanti malam. Oh, sama nanti. Oh, ya sudah kalau Ya. Kapan sih? Besok. Nah, ini makanya mau. Oke, bisa. Nah, ini lagi Jam diskusi, 2 ya? Ya. diskusi antara PH dan klien. Ya. Ini bentuk. Nah, yang saya mau tanya ini Pak Taufik. Apa tuh? Kan Bang Rustam beberapa minggu lalu mengatakan, Ya. katanya anaknya Duto mengatakan itu foto bapak saya. Ya. Tetapi ternyata anaknya Dumatno itu katanya anggota DPRD Solo. Gimana tuh Pak? Dia kan Ini. pejabat publik kalau begitu. Harus boleh bertanggung jawab dong. Kita minta tanggung jawab. Jadi begini, salah satu unsur penting dari lahirnya Mahkamah Konstitusi itu membuat persamaan kedudukan di depan hukum, apakah warga masyarakat atau bukan warga masyarakat. Bahkan yang terbaru, putusan Mahkamah Konstitusi kan mengatakan menangkap jaksa itu tidak perlu izin jaksa agung, lebih-lebih terhadap anggota DPR itu sudah turun putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 bahwa memeriksa anggota DPR itu tidak perlu memerlukan izin dari siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai tokoh publik, maka kewajiban kita adalah menjadikan contoh untuk menghormati hukum. Jadi tidak ada salahnya, dan tentu apalagi kalau dia tahu, dia justru harus berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat tentang asal muasal dari perkara itu. Berarti si anggota DPRD Solo ini punya kewajiban pada rakyat ya? Sangat punya kewajiban. Dari mana dia digaji dari APBD dan APBN kok dia tidak tunduk pada rakyat? Ya. Jadi tidak ada alasan pengecualian. Yang dikecualikan kalau saya sebagai ahli hukum dari undang-undang itu cuma satu. Orang yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Siapa itu? Pasal 4 KUHP, orang yang miring, ya, yang masuk kategori SGM.
sakit jiwa. sinting, gila, miring. Nah, itu yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Oh iya. Jadi tapi kalau dia SGM harus dimakzulkan dari anggota DPRD dong. Iya. Kan harus sehat. Betul, kalau punya sehat, anggota sehat, DPRD. betul, Gitu ya Pak ya. betul. Berarti diminta ya. Oh, Rakyat Solo boleh meminta nih ya. boleh Kan meminta. mereka yang memilih. Iya, karena mereka dipilih langsung, ya. Oke. Ada lagi Pak Andika nih. Pak Andika nampil sebentar dong. Ya di sini di Biar yang ganteng channel kelihatan. Santana. Nih. Jadi otak di balik citizen lawsuit. Andika ini akan menjelaskan latar belakangnya kita mengajukan gugatan citizen lawsuit dan sudah sampai pada apa dan kenapa tiba-tiba Dan apa gunanya sih? ya silahkan. Nah, silakan Bang. Nah, jadi citizen lawsuit ini kan sebenarnya kita tidak menuntut macam-macam, hanya satu saja. Kita tidak menuntut kerugian, kita tidak menuntut apapun selain satu, yaitu Jokowi menunjukkan ijazahnya, UGM menunjukkan berkas-berkas pendidikan yang lain, kemudian polisi juga menunjukkan berkas-berkas yang telah disita. Nah, tujuannya adalah yang membuktikan, karena apa? Pak Jokowi sendiri kan dalam berbagai kesempatan kan sudah pernah bilang bahwa beliau itu akan menunjukkan ketika diminta oleh persidangan. Ya. Gitu. Tapi dalam mediasi kemarin sepertinya kok susah banget gitu. Jadi sudah diminta oleh mediator, bahkan dari mediator pun sudah diberikan sebuah kesempatan ataupun sebuah fasilitas, yaitu kalau memang tidak mau hadir ya kita Zoom. Kalau memang tidak mau Zoom ya ijazahnya dibawa oleh kuasa hukumnya. Itu ditolak semua. Nah, malah justru kan sekarang kan terus bagaimana? Berarti boleh dikategorikan pembohongan publik ya Pak? Ya, Bukan pembohongan publik, iya, malah masuk obstruction of justice, menghalangi proses penyidikan. Ya, Itu. lebih-lebih lagi sebenarnya. Jadi begini, kemarin itu kepolisian itu sudah dipanggil secara layak, tapi tidak pernah datang. Lah kemudian tiba-tiba di di tanggal kemarin itu malah justru diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, ini kan keistimewaan. Ini tidak dikenal di undang-undang acara perdata. Yang diberi keistimewaan itu Polisi. Iya. Nah, itu yang lucu dan kita sudah siapkan langkah juga. Jadi nanti kita akan mungkin perlu diberitahu ke Komisi Reformasi Polri itu Pak. Oh iya jelas. Nanti kita pertama saya akan lapor ke Bawas Mahkamah Agung. Terus yang kedua kita lapor ke KY. Nah, yang ketiga nanti kita akan lapor ke tim reformasi Polri. Karena di situ kan ada Pak Mahfud MD, ada Pak Jimli. Mereka kan sudah pernah dan menguasai betul apa yang namanya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Serta perilaku hakim di Indonesia. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena memang yang tidak pernah datang itu seharusnya tidak layak untuk diberi kesempatan menjawab ya. Jadi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 itu sudah memberikan jawaban pada tanggal 11. Nah, ketika tergugat 4 yaitu polisi ini tidak memberikan jawaban, ya seharusnya ya tidak bisa memberikan jawabannya. Kan begitu. Tapi ini diberikan kesempatan. Nah, ini yang lucu. Tapi mungkin nggak hakim sebenarnya mengambil sikap untuk tidak mengindahkan jawaban itu karena tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya begitu. Seharusnya hakim itu karena sudah para pihak ini kan tergugat dan penggugat, itu kan sudah sepakat. Ada yang namanya sebelum kita masuk ke agenda sidang itu sudah ada jadwal penetapan sidang. Ya. Nah ini kan antara penggugat dan tergugat itu kan sudah sepakat, gitu loh. Nah ini tergugat 4 kepolisian ini kan nggak pernah datang, tidak menggunakan haknya. Tidak menggunakan haknya. Tiba-tiba pada saat jawaban dianggap ikut, gitu loh. Setuju saja. Setuju. Apapun yang terjadi. Nah itulah.